Saya nggak pernah ganggu apa yang menjadi, pokoknya Edis mau minta donasi pun saya nggak ganggu teman-teman. Edis mau bangun rumah 700 tingkat pun saya nggak urus. Edis mau buka komal seperti apapun saya nggak urus. Karena itu memang bukan tujuan saya. Saya hanya mengakui bahwa kalau dia sampaikan bagus. Cuma kok dia bisa ngajar ini. Disitulah saya harus hadir ya. Untuk yang namanya kau salah. Ya, kalau kau mau seperti itu ya kau pakailah Injil sederhanamu itu. Jujur-jujur aja Edis. Ya. Jujur-jujur aja Edis. Tolong jujur. Jangan pakai yang namanya Alkitab kami. Ya. Jangan pakai Alkitab kami untuk menafsirkan lagi. Saya nggak suka. Kau udah punya kitab, kau pakailah kitab kau. Selagi kau nggak bahas Alkitab saya kau mau apapun silakan aja. Ya, saya nggak suka yang namanya itu umat-umat Mokondo aja ku sikat, apalagi hanya Edis TV aja. Umat Mokondo yang bertebaran di mana-mana aja ku cari ku sikat, apalagi hanya Edis TV lagi. Mana sih kalian cara berpikirnya? Naikkan Edis, panggil Edis kemari. Mana Edis? Sama sekali nih ah. Hanya Edis TV lagi aja kalian sok-sok menghamba. Terus saya harus tunduk hamba-hamba juga. Apa ini? Ya, kemudian juga sejalan dengan yang namanya takluk ya. Ada 2 orang saya lihat yang biasanya membela Edis TV, termasuk Sofiatul. Ya. Orang Kristen masuk gereja atau masuk kerajaan surga. Nah, ini Sofiatul ini mengarahkan orang Kristen mau pilih mana, gedung gereja atau langsung masuk surga gitu kan. Masalahnya orang Kristen masuk gereja ada masalah apa Sofiatul? Ya. Kalau kau bahas kerajaan-kerajaan, saya udah ngerti ini ada yang aneh dari Sofiatul. Ya. Ketika ngomong kerajaan-kerajaan mulu, jangan-jangan balai-balai kerajaan nih. Jangan-jangan di Sofiatul senang nih waktu orang Kristen nggak bisa bangun gereja ini. Halo. Nasihat Pak Tobias nggak didengarkan. Justru nasihat Pak Tobias itu minggu lalu saya sudah sampaikan. Ya, berarti Anda kurang mengikuti room saya. Justru minggu lalu itu saya dan Pak Tobias hari Minggu juga sudah ngomong. Oke lah Pak, kita nggak akan ngomong. Saya juga sampaikan, diam. Tolong teman-teman semua udah. Yang mau berhenti. Yang lanjut saja. Tiba-tiba seninya si Edis TV ngomong tentang ini guys. Tanya ke dia tuh. Dia yang ngomong. Suruh semua orang Kristen naik. Saya mau naik. Kenapa tidak dinaikkan? Makanya saya ngomong di komal saya tidak akan pernah naik lagi kecuali dia yang datang kemari. Ya. Ini dogma ruwet versus Injil sederhana. Dia yang ngomong. Senin tanggal 1 saya ingat sekali. Makanya saya buka komal untuk membahas ini. Jadi bukan ngapain. Loh, kalau kau ngomong tentang Injil sederhana dengan dogma ruwet, kenapa kau bahas Alkitab saya? Ya. Jadi saya sudah bilang ya, kalau yang Injil sederhana itu loh, saya kasih tahu teman-teman semua sejak loh, kalau Edis memang baca Yesus adalah ciptaan dalam Kolose 1 ayat 15, ya udah gitu kan. Ya. Jadi kalau teman-teman mau yang ikut ini ya ikut ini. Edis jangan pakai dong Alkitab kami dipelintir-pelintir, kan saya hanya bilang kayak gitu. Ya Bro Edis, silakan pakai kitab Bro Edis. Ya. Edis kan baca Alkitab 40 kali. Teman-teman dengar ya. Nanti saya ini dipikir nanti orang yang
Nih ya, Edis TV itu baca Alkitab kami. Bentar, aku bukakan ya. Supaya teman-teman ngerti. Dia udah baca Alkitab 40 kali. Tapi dia nggak tahu di mana Allah Bapa itu memanggil Yesus adalah Tuhan. Kan suatu hal yang aneh bin ajaib. Bentar. Ini ku bukain aja sekarang supaya ini somasi terakhir untuk Edis TV. Besok saya nggak akan ngomong lagi. Yang penting dia jangan pakai kitab saya. Ya, yang penting dia jangan ngomong kitab saya nggak akan ngomong dia. Lu ngomong dakwahan aja terhadap Islam ya udahlah, saya nggak ngatur-ngatur juga, ngapain juga ngatur urusan orang. Nih ya. Ya, Yesus ya. Sekarang sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di sorga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya, gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, berarti di sini perbedaan kita, El. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Jadi itu yang pertama, 40 kali dibaca ya, karena dia bukan baca Injil kami. Ya, dia bukan baca Injil kami, ya. Jadi kalau Edis tuh tidak tahu, karena memang dia nggak pernah baca Injil kami. Nih, kalian dengar ya, udah 40 kali ya, camkan baik-baik. Sekarang mode baru lagi nih. Dengan Yesus mengatakan, sama posisinya dengan Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Tuhannya. Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Jelas ya. Sudah 40 kali baca, tapi nggak tahu tuh Yesus dipanggil Tuhan oleh Allah Bapa. Dengarkan sekali lagi. Berarti dia bukan baca Injil kami. Karena memang di dalam Injilnya tidak ada kata Tuhan yang dipanggil Allah Bapa. Ngar, supaya teman-teman memahami, supaya cepat ya. Di sorga memanggil Yesus. Saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Sekali lagi. Bapa di sorga memanggil, panjang saya membacanya. Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau nih saya bukakan langsung dalilnya. Dia 40 kali tadi kan membaca Injil, tapi tidak pernah yang namanya membaca Bapa di surga. Ya, dari sinilah saya sudah tahu kau membaca Injil yang berbeda. Padahal di dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 10, ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, ya, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab Tuhan Allahmu, ya, Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini Bapa di surga memanggil Yesus ya Tuhan. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya. Nih baca. Dia bilang apa tadi? Allah ada. Oke. Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Nah, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau karena dia bukan baca Alkitab kami. Ini Bapa di surga memanggil Yesus apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. 40 kali katanya dia baca Alkitab nggak ketemu. Sepanjang dia membaca Alkitab udah 40 kali. Artinya di situ dia bukan baca Alkitab kami.
Makanya jujur, jangan pakai Alkitab kami dong. Ini Alkitab Saksi Yehova ya. Saya bukakan. Mereka nggak mengenal Yesus itu Tuhan. Kita bukakan. Yang gampang-gampang aja lah. Ya, baca 1 Korintus 11 aja lah. Hari ini biasanya kan kita baca tentang itu. Ya, 1 Korintus 11 ayat 28. Ini Alkitab Saksi Yehova. Dua enam saja. Oke, nih. Setiap kali kalian makan roti dan minum ini, kalian akan mengumumkan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tidak ada kata Tuhan. Tidak ada, teman-teman. Memang tidak ada kata Tuhan di situ. Jadi hanya Tuhan. Ya. Sedangkan Alkitab kami 1 Korintus 11, makanya aku bilang kenapa Tuhan mati? Loh, memang secara Alkitab dikatakan Tuhan mati. Mati secara kemanusiaan juga nggak jadi masalah. Kenapa kita harus merasa kok Tuhan mati? Nih. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Beda nggak? Beda nggak? Beda nggak? Loh, saya buka apa adanya. Edis bilang apa? Oh, Allah ada. Oke. Injil nih Adalah Allah dan Tuhannya. kalau di dalam Injil nih sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Tapi Karena lu bukan baca Injil yang Alkitab kami, jadi jujur dong. Ibrani 1 ayat 10 ini nanti Anda dengarkan ya. Ya. Anda dengarkan di sini, ini jelas. Kalau apa yang dia sampaikan nih Tuhan aja. Edi sudah membaca 40 kali tapi tidak pernah ya ketemu Tuhan. Ya, tadi Anda dengar ya, sekali lagi supaya teman-teman, saya nggak ngomong ini berdasarkan apa. kalau Allah ada, Bapa menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tentang anak, ya Allah. Tentang anak tahtamu, ya Allah. Lalu ayat ke-10, sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus Di ayat ke-10, Bapa, coba sebentar, iya, ayat saya 10. konfirmasi Coba. dulu sebentar. Coba baca dulu. Dia baru tahu. Karena memang dia tidak pernah baca Alkitab Tritunggal. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ayat Di surga memanggil Yesus Tuhan. Bacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Kali lagi. Tapi kalau belum pernah ketemu, kalau di dalam Injil nih sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Nih. Padahal udah baca 40 kali. ya Yesus ya. sekarang sebaliknya, adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di surga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya, gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edi? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, Karena nggak berarti mungkin dia berarti di sini bertentangan perbedaan dengan kita, El. Bapaknya. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di surga menaklukkan diri kepada anak. Udah. Karena memang bacanya kitab berbeda. Udah berbeda. Dia nggak pernah baca Alkitab Tritunggal. 40 kali dia baca kitab yang ini. Kutunjukkan teman-teman. Saya nggak ada tendensi untuk membenci. Karena memang tidak ada. Dia nggak pernah baca.
Jadi ini somasi terakhir buat Edis TV. Kalau memang kau bilang tentang Injil sederhana, keluarkan dong Injil sederhanamu. Ya, keluarkan Injil sederhanamu. Jangan kau korek-korek. Kalau memang kitab versus, kau buka kitab kau, saya buka kitab saya. Kau buka Injil sederhanamu dengan memakai yang ini. Yang kau hanya panggil Yesus itu hanya Tuhan saja, bukan Tuhan. Saya buka kitab saya yang benar-benar ruwet. Itu baru namanya kita debat. Jangan kau naik, kau hanya fokus bahas kitab Alkitab Tritunggal. Ini Alkitab Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan Alkitab Injil sederhanamu mengatakan Yesus Tuhan. Jadi kalau mau ya, jujur, itu yang saya minta. Kalau you memang mau bahas versus Alkitabmu dengan Injil sederhanamu, Alkitab kami dengan Injil sederhana kami, supaya jelas. Ya. Jadi jelas. Nih, kita ngomong tentang Tuhan. Sekali lagi ya, tentang Tuhan. Teman-teman tahu dalam Alkitab itu, ketika ngomong tentang Tuhan, itu di Kejadian, ini ketika Tuhan, maksud dari LAI, ya ngomong Tuhan itu, Alkitab itu semuanya itu tercatat pertama kali. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan langit. Ingat ya, ini kata Tuhan ini didapatkan di Kejadian 2 ayat 4. Kita bukakan dalam ini Alkitab yang hanya satu aja, satu tuh Allah aja. Hanya ada satu Tuhan. Apa yang dikatakannya? Kejadian 2 ayat 4. Tidak ada kata Tuhan di sini. Memang ini harus yang dipahami. Nih. Tidak ada kata Tuhan. Nih. Itulah sejarah langit dan bumi pada waktu semuanya diciptakan pada hari Allah Yehuwa. Jadi yang ada itu hanya Allah Yehuwa. Allah Yehuwa. Jadi Allah Yehuwa. Tidak ada kata Tuhan. Nih. Allah Yehuwa. Memang tidak ada Yehuwa, Allah Yehuwa. Sesuai dengan apa yang dikatakan Edis kan, Alkitab itu sebenarnya tidak ada yang namanya kata Tuhan. Nih. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Ya, bumi dan langit. Kalau ini Allah Yehuwa. Nah, simpel kok. Alkitab, coba naik kemari, kau tunjukkan siapa namanya ini. Saya mau lihat Alkitab yang mana yang tidak ada kata Tuhan. Coba, siapa namanya? Siantar Boy, ayo. Supaya kita diskusi, kita bukakan yang enak dong. Kalau mau data versus data, alat Tritunggal kan versus ya Alkitab yang dogma, Alkitab alat Tritunggal tuh dogmanya ruwet. Versus Injil sederhana yang kau punya ini kan sesuai dengan saksi Yehova. Ya, saksi Yehova tuh menurut kepercayaan mereka tuh, mereka nih berdasarkan nih, nah ya. Nih, dari kitab suci, ya, berdasarkan hukum-hukum dan prinsip dari kitab suci atau versi mereka sendiri, menurut terjemahan yang sangat mendekati versi asli dan tulisan berbahasa asli. Menolak doktrin Tritunggal, karena menurut mereka konsep itu tidak berdasarkan Alkitab. Naik dong dan jelaskan
silahkan. Jadi fair. Kalau kita bicara fair, harus fair. Jangan kau baca Alkitab kami, terus kau pelintir-pelintir, kau tanpa membuka kitab kau. Ya. Kalau kau buka kitab kau, contohlah kita diskusi dengan Muslim. Muslim buka kitabnya, kita buka kitab kita. Ini dia ngomong-ngomong Injil sederhana versus dogma ruwet, tapi dia nggak tunjukkan yang mana punya Injil sederhananya. Loh, saya bukakan. Biar supaya debatnya lebih enakan, ini Injilmu, Injil sederhanamu. Dia udah baca Alkitab, sekali lagi ya. Yang saya dapati anak yang menaklukkan dari 40 kali saya baca. Jadi perbedaan kita di sini L. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di sorga menaklukkan diri kepada anak. Nih, yang saya 40 kali dibacakan. Dia baca kitab apa? Sehingga Yesus itu tidak tahu, tidak pernah dia katakan Tuhan. Nih, teman-teman lihat aja nih, saya catat setiap menitnya dia bicara. Saya begitu memperhatikan, makanya saya dapat suatu kesimpulan. Ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus Di ayat menuhankan ke-10. Bapa, coba sebentar. ya, ketika Sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan, menyebut Yesus Panggil Yesus Tuhan. Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi 40 kali dia baca bolak-balik, dia nggak tahu bahwa Bapa itu memanggil Yesus itu dengan kata Tuhan di Ibrani 1 ayat 10. 40 kali berarti bukan baca Injil yang ini dong. 40 kali dia baca kitab Alkitab kami, tidak ada Yesus itu dikatakan Tuhan oleh Bapa. Dia bukan kitab kami dong. kalau Allah kamu ada bapil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di sorga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Simpel kan? Bukan baca kitab kami. Supaya jelas. Ya, ini somasi terakhir untuk Edis TV. Kalau Edis merasa mau mengajarkan kepada Islam, saya tidak akan bicara, teman-teman. Ya, Anda yang membuat gaduh, saya yang harus untuk yang namanya menyatakan kebenaran. Ada orang-orang Tritunggal yang memang takut kehilangan followers, kehilangan yang namanya penonton. Saya tahu banyak yang munafik juga ya. Bahkan ketakutan ya, seperti nanti terjadinya seperti RK Mikana gitu kan. Kalau Mikana kan Wanes ya. RK tuh sampai depresi ya. Dia mengatakan bahwa kalian kira saya juga manusia gitu kan. Jadi banyak orang yang ketakutan dengan followers, banyak yang ketakutan untuk nanti diserang gitu kan. Jadi kalau saya, lu mau ngapain saya? Kalian yang followers Edis yang banyak satu dunia ini pun, viewer saya satu pun saya tetap buka komal kok. Saya tetap buka komal kalaupun semua ini ada 50k ya. Semua mau jadi yang unfollow, kemudian kalian jadi SSY. Saya tetap jadi Tritunggal. Saya tetap penganut paham Tritunggal. Kalian semua yang ada di seluruh dunia ini ya, mau jadi yang namanya pengikut Edistarian atau penganut Allah Tunggal, saya tetap percaya kepada Yesus yang Maha Kasih, yang mengasihi saya, bukan karena dia takut kepada Bapa, bukan karena Bapa lebih tinggi daripada dia, kemudian dia harus turun ke dunia ini karena takut nanti kalau nggak ikut dimusnahkan. Nggak gitu, Allah itu kasih. Saya tahu bahwa Allah mengasihi saya. Kehidupan saya itu bergantung kepada Allah yang Maha Pengasih.
Bukan Allah yang masih menjadi hamba.